Nah, sekarang sepakat gak kalau ternyata Allah itu pikun? Ternyata tidak ada yang benar yang diucapkan oleh Allah, karena ternyata ada Tuhan lain, ada sesembahan lain, dan Tuhan lain itu juga punya kuasa untuk mengembalikan manusia. Kenapa? Karena gini, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia mengalami maut. Kemudian pasti orang Islam akan menggunakan dalil innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terjemahkan artinya. Saudaraku Yosef, ayat Oh, no, ini. jangan lari. Innalillahi wa inna ilaihi Coba rojiun. ayat yang tadi. Iya, ini kan karena HP saya mati. Coba terjemahkan innalillahi wa ayat inna ini- ilaihi rojiun. Bentar, ini dulu. Enggak, terjemahkan dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terjemahkan. Sesungguhnya kami dari Allah dan Kami dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah yang mana? Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta Allah Rabbul alam. Alamin. Lalu kenapa Allah mau nggak pede dengan dia adalah Rabbul Alamin, tempat kembalinya makhluk, justru menganggap ada Tuhan yang lain yang juga sama mampunya dengan Allahmu untuk mengembalikan tempat manusia? Loh, kalau gitu ngapain menyamakan pengakuan Yesus dengan pengakuan Allah? Iya kan kamu menganggap bahwa yang hanya di Kristen ada pengakuan Tuhan, bahwa dia Tuhan. Sementara di Islam tidak ada. Di Islam ada. Di Islam bukan, enggak, pertanyaannya enggak seperti itu. Kalau kamu justru mau menyamakan pengakuan Yesus dengan pengakuan Allah, berarti kamu secara tidak langsung mengakui bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Enggak Karena lah. seharusnya, Enggak. loh kok enggak? Yesus Gimana masih- sih? Sekarang gini, Ada. Kan tadi orang sebelumnya dikatakan bahwa ada enggak pengakuan Allah bahwa dia Tuhan? Ada, di Al-Quran ada. terus Di surah Taha ayat 14 coba dibuka. innani anallahu, ya, Ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis sholata li dzikri. terjemahkan buat kami semua di sini. Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Ya, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Tiada Tuhan selain aku. Stop di situ dulu. Sorry, lanjutin gimana? Tiada Tuhan selain aku, lalu sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk sholat mengingat. dan berzikir. Sekarang saya tanya sama kamu, berarti dari kalimat itu Allah overclaim dirinya adalah Tuhan, yang pertama. Yang kedua, tiada Tuhan selain dirinya, dan tiada yang disembah kecuali dirinya. Betul kayak gitu? Ya. Oke, buka surah Al-An'am 108 yang tadi saudaramu sempat mau baca tapi dia gemetar. Buka surah Al-An'am 108. Enggak salah itu tidak. Berarti kan Allah kamu itu inkonsisten dalam perkataannya. Jadi gini, di dalam Toha ayat 14 dia overclaim. Dia mengklaim dia satu-satunya Allah. Sama seperti saya ini adalah satu-satunya manusia paling cerdas di muka bumi. Tidak ada yang secerdas saya. Tidak ada yang mampu untuk menyelesaikan soal dalam kurun waktu 5 menit. Nah, sama seperti itu ilah kamu. Nah, sekarang untuk membuktikan omongan saya benar, buka surah Al-An'am 108. Allah kamu itu pikun. Buka. Tolong dibantu dibukain, saya nggak pegang mushaf. Oh, nggak pegang mushaf. Kenapa nggak pegang mushaf? Lagi nggak ada. Oh, lagi nggak ada. Harusnya ada dong. Nanti kalau keburu kiamat nanti mushafnya hilang. Ya, kita buka ya. Saya bantu buka. Iya, oke. Nih, Al-An'am 108 baca. Nih, baca. Janganlah kamu coba mana? Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pelajaran mereka, kemudian pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Luar, Allah mengakui ada Tuhan lain dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang lain itu tempat mereka kembali. Nah, sekarang sepakat gak kalau ternyata Allah itu pikun? Ternyata tidak ada yang benar yang diucapkan oleh Allah, karena ternyata ada Tuhan lain, ada sesembahan lain, dan Tuhan lain itu juga punya kuasa untuk mengembalikan manusia. Kenapa? Karena gini, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia mengalami maut. Kemudian pasti orang Islam akan menggunakan dalil innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terjemahkan artinya. Saudaraku Yosef, ayat Oh, no, ini. jangan lari.
innalillahi wa inna ilaihi Coba raji'un. ayat yang tadi. Iya, ini kan karena HP saya mati. Coba Nah, terjemahkan innalillahi wa ayat inna ini- ilaihi raji'un. Bentar, ini dulu. Enggak, terjemahkan dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjemahkan. Sesungguhnya kami dari Allah dan Kami dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah yang mana? Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta Allah alam. Rabbul Alamin. Lalu kenapa Allahmu nggak pede dengan dia adalah Rabbul Alamin, tempat kembalinya makhluk, justru menganggap ada Tuhan yang lain yang juga sama mampunya dengan Allahmu untuk mengembalikan tempat manusia? Enggak, ini dulu yang di atas Kenapa lompat-lompat? Jangan lompat-lompat. Oh, saya nggak lompat-lompat. Saya dari Situ tadi ayat pakai dalil pertama kamu. mengatakan Sederhana. wala tasubbul ladzina, ya janganlah engkau memaki Tuhan mereka sesembahan selain Allah. Ini janganlah kau memaki sesembahan selain Allah. Maksudnya sesembahannya Yosef, yakni Nasrani ya. Memang kita diajarkan tidak boleh menghina Tuhan kalian. Ya, jadi karena- pertanyaannya nggak usah ngejelasin ada Tuhan lain. Orang Kristen percaya Yesus, orang Buddha percaya ini, orang ini. Enggak, saya nggak nanya itu. Kamu jangan lari. Di dalam surat Toha yang kamu tadi bacakan di awal, Allah kamu mengaku dia satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya yang disembah. Ya. Kemudian ditambah dengan dalil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Sekarang kenapa di ayat ini Allah kamu mengakui ada Tuhan lain, ada sesembahan lain, dan Tuhan itu juga mampu mengembalikan umat yang bekerja dalam sesembahannya. Itulah bentuk toleransinya ayat ini terhadap agama lain. Bukan toleransi. Itu artinya Allah kamu nggak konsisten. Allah kamu nggak mampu untuk menetapkan bahwa dirinya itu betul-betul satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan. Coba baca lagi surat Toha 14. Kamu renungkan, kamu kaitkan dengan surah Al-An'am 108. Kalau Allah satu-satunya Tuhan, la ilaha illa ana, fa'budni, dan seterusnya. Kenapa di ayat yang ini Allah mengakui ada Tuhan lain yang juga disembah, yang juga Allah mengakui Tuhan mereka itu tempat kembali mereka. Jadi Allah nggak pede dengan dirinya. Nggak pede dengan dirinya. Loh, kalau kamu membandingkan Yesaya 49 ayat 5 misalkan ya. Saya matikan dulu. Yesaya 49 ayat 5 misalkan. Dalam perjanjian lama nih. Yesaya, ini kan kalimat la ilaha illa apa? La ilaha illa kan tuh. Dalam Yesaya 49 ayat Yesaya 49 bentar. Yesaya 46 ya. Bentar. Kalimat la ilaha illallah itu ada dalam Alkitab, teman-teman. Di mana? Nih, saya buktikan ya. Mana? Nah, ini. Nah, ini dia. Nih, saya 45 ayat 5. Nih. Ya. Kita buka dalam saya ambil Alkitab Arab deh, biar ini ya, biar enak. Takutnya nggak percaya dia. Saya buka Alkitab Arab ya, bentar. Teman-teman sabar dong, sabar. Jangan geruduk-geruduk Joseph, sabar. Joseph kemana-mana nih. Saya bukakan Alkitab bahasa Arab. Kita buka nanti, tebal sekali ya Alkitab ini. Yesaya 45 ayat 5. Yesaya bilangan. Yesaya. Loh, kok dia turun? Kenapa dia turun? Apa dia sudah takut? Gak bisa jawab, udah dihubungi sama teman-temannya. Jangan bertahan, nanti nggak bisa jawab kamu. Karena ternyata konsep kita nyontek dari ini, dari kitab dari kitabnya Oten, ya. Kami juga ternyata nyomot dari kitab Yahudi katanya. Kan kita dibilang katanya nyomot gitu kan, nyomot. Nih, Yesaya 45. Mana yang tadi saya bilang saya lelet, kamu bantai nih. Yesaya 45 ayat 5. Quran kamu tuh nyontek, nih. Ya. Ana rabbul wahal akhir, ya. Dia bilang Allah itu adalah Rob, ya. Wasiwaya artinya tidak ada lain selain aku. Ya judiillah, ya. Jadi dia dikatakan dalam Yesaya 1 Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Nah, sama seperti kalau kamu buka dalam Alkitab Arab yang lebih standar. Ini di dalam Yesaya 45 ini yang sudah saya rangkum kemarin pada saat ibadah keluarga. Ana rabbu wa laisa akhqaru la ilaha siwaya.
Artinya apa? Ini kata la ilaha itu sudah ada dalam kitab Yesaya. Yang berarti akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, tidak ada ilah selain aku. Ini Yesaya 45. Ya. Jadi kalimat la ilaha illa itu sudah ada dalam Alkitab bahasa Arab. Oke, kita lanjut. Kenapa saya tadi bilang wa akhiro ya? Akhiro jadi